Selamat datang di minggu kedua kursus perdagangan pangan Indonesia. Minggu lalu Anda sudah belajar tentang pertanian Indonesia. Anda telah melihat bagaimana situasi pangan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Mulai dari jumlah pangan yang tersedia, bagaimana pangan didistribusikan, kondisi para petani yang menghasilkan pangan untuk kita, hingga kebijakan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Minggu ini, saya Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi di Center for Strategic and International Studies, akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam tentang rantai nilai regional di Indonesia. Kita akan membahas mengenai ekspor dan impor di Indonesia, neraca perdagangan, kuota impor, keunggulan komparatif antar negara, khususnya di kawasan ASEAN dan di Asia Timur, serta komitmen, keuntungan, dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perdagangan internasional. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai ekspor dan impor di Indonesia dan melihat pentingnya perdagangan bagi sebuah negara untuk mewujudkan ketahanan pangan. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang produk apa saja yang diekspor dan diimpor, saya akan mengajak Anda untuk memahami definisi dari ekspor dan impor terlebih dahulu. Ekspor adalah kegiatan perdagangan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Sedangkan impor berarti kegiatan perdagangan barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual ke dalam negeri. Sebuah negara akan mengekspor barang atau komoditas tertentu ke luar negeri bila barang tersebut diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak, lebih dari jumlah yang dibutuhkan untuk konsumsi negara tersebut. Sementara ketika sebuah negara mengimpor barang atau komoditas tertentu, ini berarti bahwa negara tersebut tidak memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Indonesia sendiri merupakan negara yang mengekspor biji coklat, biji kopi, atau teh. Pada tahun 2015 misalnya, berat ekspor masing-masing komoditas tersebut adalah 55.299 ton untuk biji coklat, 499.612 ton untuk biji kopi, dan 50.276 ton untuk teh. Sementara untuk nilai ekspornya, biji coklat memiliki nilai ekspor total 118 juta US dollar. Biji kopi sebesar 1.189 juta US dollar dan teh sebesar 89 juta US dollar. Negara utama pengimpor dari Indonesia untuk komoditas coklat adalah Malaysia. Sementara biji kopi diimpor oleh Amerika Serikat dan teh diimpor oleh Rusia. Sementara ketika kita bicara masalah impor Indonesia, kita masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik untuk beberapa bahan pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan juga gula. Seperti yang sudah sempat dibahas di minggu pertama, setiap tahunnya Indonesia memproduksi sekitar 45 juta ton beras, 19,6 juta ton jagung, 963.000 ton kedelai, dan 2,6 juta ton gula. Angka tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik kita. Akibatnya, dari tingginya permintaan dibandingkan dengan produksi, harga pangan di Indonesia menjadi lebih tinggi. Pada Maret 2017 misalnya, harga beras di Indonesia mencapai Rp13.600, sementara harga gula berkisar antara Rp15.000. Bila dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Thailand, harganya cukup jauh berbeda. Contohnya di Thailand, harga beras hanya berkisar Rp5.360. Harga gula sekitar Rp8.200. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan produksi domestik dan juga berambisi untuk mencapai swasembada. Dengan itu diharapkan Indonesia tidak akan mengimpor bahan pangan pokok dari negara lain. Tapi pada kenyataannya, kita melihat bahwa bahan pangan yang lebih banyak diproduksi di Indonesia bukanlah bahan pangan pokok yang bisa dikonsumsi sehari-hari oleh rakyat. Sebenarnya, impor dan ekspor adalah suatu hal yang biasa dan tidak perlu dikhawatirkan. Indonesia tidak akan dapat mencapai swasembada pangan untuk seluruh bahan pangan. Oleh karena itu, impor bahan pangan yang tidak mencukupi pasti akan terjadi. Seperti juga ekspor untuk bahan pangan di mana Indonesia dapat memproduksi secara lebih banyak dan lebih baik.
Kita sudah melihat produk-produk yang diekspor dan diimpor oleh negara kita. Dalam video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang neraca perdagangan Indonesia.